Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI kembali menggelar rapat panja secara terbuka membahas rancangan Undang-Undang DKJ. Rapat kali ini membahas daftar inventaris masalah atau DIM RUU DKJ. Informasi selengkapnya akan langsung disampaikan jurnalis Metro TV Arbida Donosmito dari Balik DPR RI. Arbida, apa saja poin pembahasan dalam RUU DKJ yang sudah dilakukan? Baik, selamat sore Kania dan juga pemirsa. Saat ini Balik atau Badan Legislasi DPR RI ini untuk hari ini membahas mengenai RUU DKJ atau Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, di mana ini adalah hari perdananya yang membahas bersama dengan wakil dari pemerintahan, kemudian ada dari 9 fraksi partai politik di DPR RI dan juga dari DPD RI, di mana tadi rapat ini memang sudah dimulai tadi pukul 11, kemudian sempat diskors dan dimulai kembali pukul setengah 3 sore dan akhirnya tadi sudah selesai di sekitar pukul setengah 4 sore, kemudian nanti akan dilanjutkan besok di jam 10 pagi, di mana untuk hari ini membahas dari sejumlah materi atau dari daftar inventarisasi masalah atau DIM terkait dengan RUU DKJ dan juga membahas bagaimana aturan yang berlaku nantinya. Nah, terkait dengan poin-poin penting apa saja yang dibahas pada rapat panitia kerja atau rapat panja RUU DKJ pada hari ini, mari saya jelaskan. Terkait dengan salah satunya adalah pasal kontroversial, yaitu pasal 10 ayat 2 tentang gubernur dan wakil gubernur ditunjuk dan diangkat oleh presiden, namun memperhatikan usul dari DPRD, di mana pemerintah ini di sisi lain pemerintah tidak setuju dengan usul tersebut, melainkan pemerintah ini mengusulkan agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini tetap melalui sistem pilkada atau dari suara rakyat. Kemudian sejauh ini juga ada beberapa catatan dari rapat hari ini, Kania dan juga pemirsa. Di antaranya adalah mempertanyakan konsep aglomerasi agar tidak mencampuri kewenangan dan kewenangan dari daerah otonom lainnya atau dari kota-kota aglomerasi lainnya, di mana jika kita ketahui aglomerasi ini meliputi wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Bekasi, Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Tangerang Selatan dan Kota Bekasi ditambah dengan Puncak serta Cianjur. Dan di sisi lain ada hal yang menarik juga, di mana pada rapat panja hari ini ada usulan terkait menambah satu kota aglomerasi lainnya, yaitu Kota Sukabumi atau wilayah Sukabumi. Di sisi lain juga pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur ini pemerintah ingin agar tetap diadakan pilkada yang sempat tadi saya sebutkan. Kemudian yang lainnya adalah adanya Dewan Aglomerasi oleh Wakil Presiden dengan beberapa tugasnya, di antara lain adalah berkoordinasi, berkolaborasi dengan dan bersinergi dengan wilayah-wilayah kota aglomerasi lainnya. Namun terkait dengan Dewan Aglomerasi ini sendiri, pemirsa, ini ada yang menarik, di mana Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi ini menyebutkan bahwa sistem aglomerasi ini tidak mungkin dipimpin setingkat gubernur atau menteri koordinator, melainkan harus dipimpin oleh sekelas wakil presiden. Artinya pemirsa, dikarenakan bisa membawahi dan mengordinasikan semua bidang mulai dari infrastruktur, transportasi, kemudian kependudukan hingga tata ruang. Namun di sisi lain juga tadi pada saat rapat ini Balik DPR RI juga akhirnya mengetok aglomerasi atau Dewan Aglomerasi ini nantinya akan ditunjuk oleh Presiden Republik Indonesia, bukan memberi langsung mandat kepada wakil presiden. Artinya pemirsa, ketua dan anggota Dewan Aglomerasi ini nantinya akan ditunjuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia, dan ketentuan lebih lanjutnya mengenai ketentuan tersebut akan diatur dalam peraturan presiden, di mana untuk RUU DKJ ini sendiri ini ditargetkan dari pihak Balik DPR RI akan selesai sekitar tanggal 3 April 2024, untuk nantinya di tanggal 4 April 2024 akan langsung dibawa atau disidangkan ke dalam rapat paripurna pada masa sidang selanjutnya DPR RI. Nah, sebelumnya pemirsa, ini pemerintah sudah setuju dengan membahas RUU DKJ di tingkat rapat panitia kerja DPR RI setelah pemerintahan menyusun daftar inventarisasi atau daftar isian masalah, di mana DIM ini sendiri adalah daftar permasalahan dari sebuah rancangan undang-undang yang sedang dibahas di DPR dan nantinya akan dibahas di dalam rapat panitia kerja untuk nantinya akan dibawa atau disidangkan di dalam rapat paripurna. Nah, terkait dengan rapat
Panitia Kerja RUU DKJ ini, kami dan juga pemirsa ini menyusul status DKI Jakarta yang seharusnya ini sudah berganti pada 15 Februari 2024 lalu. Di mana jika berbicara mengenai status DKI Jakarta ini pemirsa ini kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 41 Ayat 2 yang mengamanatkan bahwa revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ini harusnya dilaksanakan paling lambat 2 tahun setelah Undang-Undang IKN ini diundangkan. Artinya pemirsa, jika UU IKN ini sudah diundangkan pada 15 Februari 2022 lalu, seharusnya 15 Februari 2024 kemarin ini status DKI Jakarta ini sudah berubah begitu dan sudah berganti ke Ibu Kota Nusantara. Namun sayangnya sampai saat ini pun RUU DKJ atau RUU Daerah Khusus Jakarta ini pun masih dibahas di dalam rapat paripurna, maksud saya rapat panitia kerja Balik DPR RI. Nah, sementara itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan rapat panitia kerja Balik DPR bersama dengan pemerintah, 9 fraksi parpol dan juga DPD RI terkait dengan rancangan undang-undang Daerah Khusus Jakarta. Demikian, kembali ke studio, Kania. Terima kasih, Arbida. Mungkin satu pertanyaan terakhir, kira-kira besok agenda pembahasannya apa, Arbida? Baik, terkait dengan agenda besok, ini memang dari Balik DPR RI, kemudian stakeholder yang lainnya seperti pemerintah, 9 fraksi partai parpol dan juga DPD RI ini tetap akan masih membahas mengenai daftar inventarisasi masalah yang tadinya sudah dibahas pada hari ini dan akan kembali dibahas esok hari. Salah satunya juga mengenai pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur yang tadi dikatakan dari usul DPR akan diangkat oleh Presiden, namun dari pemerintah sendiri di sisi lain mengusulkan agar tetap melalui tahap pilkada dan juga daftar inventarisasi masalah yang lainnya. Begitu kan ya? Baik, terima kasih Arbida atas laporan tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.